Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami, Persatuan Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari pusat sampai daerah, para profesor, guru-guru besar, para buya, para umi, tentu saja jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berbahagia merayakan 98 tahun Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal penting, sharing maklumat untuk kebaikan kita sebagai jam'iyah, sebagai seorang muslim, tentu saja bil khusus sebagai Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Saya ringkaskan ke dalam 7 poin. Poin yang pertama, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Bahwa organisasi ini bukan memproduksi sekolah. Organisasi ini tidak mengeluarkan pesantren, tapi justru dia lahir dari lembaga yang disebut sebagai Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Karena kalau kita lihat tanggalnya, maka MTI Tanjung Berulak itu lebih tua daripada Perti itu sendiri. Begitu juga dengan beberapa madrasah tarbiyah Islamiyah yang ada di bumi Minangkabau, di Sumatera Barat. Itu menunjukkan betapa vital, urgensnya madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kalau kita lihat dalam perjalanan dunia, Islam tetap bertahan di Tunisia itu karena ada madrasah yang disebut dengan Madrasah Zaitunah, yang berubah menjadi Jami'ah Zaitunah. Islam tetap bertahan di Maroko itu karena ada madrasah yang disebut dengan Madrasah Qarawiyyin, yang sekarang menjadi Qarawiyyin University. Barulah selanjutnya adalah Al-Azhar. Al-Azhar itu juga adalah madrasah, berawal dari masjid, berubah menjadi halaqah-halaqah, madrasah, lalu berubah menjadi jami'ah. Al-Azhar University, jauh sebelum Cambridge, jauh sebelum Harvard, jauh sebelum Sorbonne University. Artinya kita bersyukur madrasah ini ada. Jadi dengan milad Perti yang ke-98, mari kita hidupkan lagi madrasah-madrasah ini, membangkit batang terendam. Batang kayu zaman dulu memang sengaja direndam untuk membuat rumah supaya dia jadi lebih kokoh, lebih kuat, anti rayap. Ada kayu-kayu ini kalau dimasukkan ke air dia jadi kayu besi, bahkan tidak bisa dipaku, dia pakai pakai pasak. Nah, jadi kita berharap Madrasah Tarbiyah Islamiyah diangkat lagi. Unik Perti, pada tahun 1920-an itu belajar pakai kursi itu dianggap sesuatu yang meniru penjajah. Karena zaman itu orang hanya belajar sorogan, kaji duduk istilahnya, di surau-surau, di masjid-masjid. Maka mengaji pakai kursi, sistem klasikal itu sesuatu yang aneh. Makanya 100 tahun setelah itu, 1928, sekarang 2026. Kalau dihitung Hijriah, ya 100 tahun. Jadi jangan kita terlalu kaku seandainya kita mengelola lembaga pendidikan yang modern. Pekanbaru, Sumatera Barat mesti menjadi percontohan karena ini sarangnya orang-orang Perti. Jadi orang-orang Perti yang punya uang, yang punya tanah, yang kaya-kaya, ya saatnya untuk membuat sekolah yang di dalamnya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Yang di dalam sekolah itu anak-anak pemenang Olimpiade Matematik. Jadi kalau orang merasa aneh, loh Perti kok menggarap ini? Ya coba kita mundur 100 tahun yang lalu, Perti juga 100 tahun yang lalu dianggap aneh itu karena dia
lahir dari sekolah, dari madrasah, bukan lahir dari pengajian. Saya tidak mengecilkan pengajian, tabligh akbar. Itu hanya sekedar untuk show force, untuk tunjuk kekuatan. Tapi kalau kita mau serius, ya kita garap ini lembaga pendidikan ini. Mau boarding school, ya pondok pesantren, tapi full day juga penting. Apakah ada lembaga pendidikan Islam full day di Pekanbaru yang kurikulumnya kurikulum Perti? Saya belum menemukan itu. Karena kalau udah cerita Perti, kita taunya adalah pondok pesantren. Jadi ke depan kita coba menggarap yang belum digarap ini. Karena mau tidak mau ke depan yang akan menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi hakim konstitusi, menjadi pakar multimedia, menjadi teknokrat, itu semua adalah orang-orang yang ya alumni mana gitu, alumni UI, alumni UGM, alumni. Nah, kita mempersiapkan, silakan dia alumni UI, alumni UGM, tapi basicnya adalah sekolah-sekolah Perti, sehingga dia bisa bersaing, bertarung. Yang menjadi, kalau ada anak Perti jadi ulama, itu biasa. Kita mau ke depan Perti bersaing dengan jauh lebih besar lagi. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Perti ini lahir dari madrasah yang melahirkan ulama. Jadi poin yang keduanya adalah ulama. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Lawe, dan para ulama Perti lainnya. Nah, jadi walaupun kita melahirkan para ahli politik, ahli sosial, ekonom, tapi juga yang porsi ulama ini yang betul-betul didulukan selangkah, ditinggikan seranting, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Nah, dari Perti ini mesti ada. Saya berharap Syekh Abbas Ladang Lawe, saya berharap Ustadz Buya, enggak apa-apa, kira-kira kecenderungannya sukanya baca kitab. Misalnya fokusnya membacakan muallafat karya-karya Buya Syekh Ismail, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya bacakan. Fokus saja, mungkin pilih waktu Sabtu subuh atau Ahad subuh, karena mengambil momen orang libur, atau malam Sabtu malam Ahad. Duduklah di satu masjid. Kalau masjidnya masjid yang strategis, tempat parkirnya di tengah kota, bagus. Karena pengalaman kami yang sudah kalau kita isi di satu masjid, orang sudah punya gambaran bahwa subuh Sabtu ada kajian hadis di Masjid Akramun Nas Ronggo Warsito Undri, gitu. Karena saya di situ mengisi 4 tahun dulu. Ya nggak apa-apa, orangnya setengah sop dulu, lama-lama satu sop, lama-lama. Tapi orang tahu kalau kita mau mengangkat Perti ini. Jadi orang tahu Perti ini bukan dari gerakan politiknya, bukan dari macam-macamnya, tapi dari keilmuannya, dari tokohnya, dari ulamanya. Ini poin yang pertama. Ini yang kedua, ulama. Jadi yang pertama tadi madrasah, yang kedua adalah ulama. Saya melihat beberapa postingan dari Perti Bengkulu. Ya, tokoh saudara kita di Bengkulu pilih satu masjid, Masjid Raya, Masjid Agung, buat kajian subuh Ahad atau subuh Sabtu, subuh Ahad lah. Jadi orang tahu bahwa ada tokoh Perti buka kajian subuh di Masjid Agung atau di Masjid Raya, membacakan kitab apa? Kecenderungannya kemana? Kalau suka baca tafsir, ya bacakan tafsir. Kalau sukanya hadis, ya bacakan hadis. Kalau akidah, ya akidah. Kalau tasawuf, ya tasawuf. Nah, sehingga itu memberikan gambaran bahwa Perti itu ada, eksis dalam sebuah kajian. Yang ketiga, Perti sebagai sebuah organisasi.
Jadi embrionya dari madrasah, madrasah melahirkan ulama, ulama melahirkan jam'iyah. Jadi kalau mau diurutkan begitu, madrasah melahirkan ulama, ulama melahirkan jam'iyah. Inilah dia jam'iyah Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Inya Jaho, Inya Canduang, Syekh Abbas Ladang Lawe, mereka dan ulama Perti lainnya, tanpa mengecilkan, mereka punya istri, punya anak, mereka punya pondok, tapi mereka masih sempat memikirkan jam'iyah, gitu. Padahal di zaman itu mereka juga mesti menghadapi Jepang, menghadapi Belanda, menghadapi komunis, karena 3 gerakan ini juga luar biasa. Anak, istri, mencari kehidupan, Belanda, Jepang, tapi mereka masih tetap memikirkan jam'iyah. Menarik ke diri saya sendiri, apakah saya memikirkan jam'iyah? Kita semua, apa kontribusi kita terhadap Perti ini? Nah, ini lebih pada renungan ke dalam kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama dulu. Poin yang keempat. Yang keempat adalah 4 tiang yang sangat mendasar. Tiang yang sangat mendasar bahwa akidahnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dan tariqatnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini hanya ada di Perti. Bagi yang suka mengkaji ormas, silakan kaji. Muhammadiyah 1912, 1905 dulu Syarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1930 Al-Jami'atul Wasliyah. 4 unsur ini yang sudah dirumuskan di dalam Perti, bahwa inilah dia. Jadi kalau ada orang sekarang bingung apa itu ahli sunnah wal jamaah, ya akidahnya mengikut rumusan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, fikihnya mengikut rumusan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya mengikut rumusan Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dan tasawuf dan tarekat zikirnya mengikut rumusan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, jadi saya sebut rumusan artinya sumbernya tetap Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, tapi dirumuskan mereka. Jadi jangan katakan Imam Al-Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Naqsyabandi membuat agama baru. Mereka hanya merumuskannya sehingga menjadi lebih sistematis, lebih mudah. Poin yang kelima terkait dengan manuskrip. Jadi manuskrip lama, alhamdulillah ada tokoh-tokoh Perti ini yang menyimpan manuskrip. Bisa dilihat postingan-postingan. Manuskrip ini kita buatkan pustaka digitalnya. Manuskrip ini di-scan. Setelah di-scan, ada pustaka digital manuskrip Perti. Masukkan ke website. Semua orang bisa buka. Tapi kalau dia buka, dia klik, dia transfer dulu. Masuk uangnya ke Perti. Buatkan satu rekening khusus, rekening pendapatan dari manuskrip. Dan di situ dibuatkan watermark di tengah manuskrip itu bahwa ini manuskrip milik Perti. Maka kita melibatkan orang multimedia yang tidak bisa dijual belikan orang, karena di situ sudah ada hak patennya ini Perti. Kalau dia macam-macam, dia bisa dibawa ke pengadilan, dia bisa dituntut ke polisi. Kemudian manuskrip ini dulu ada Profesor Dr. Syekh Tihami Raji, guru besar qiraat di Universitas Muhammad V di Maroko. Jadi dia membawa 20 judul ke dalam kelas. Kebetulan dia tidak masuk kelas saya. Dia masuk kelasnya ke Abu Ahmad, kawan saya satu asrama, orang dari Chittagong, Bangladesh. Kata dia, saya sudah dapat judul Abdul Somad. Loh, kok cepat kali dapat judul? Karena tadi Syekh Tihami ngasih kami judul, kau nulis ini, kau nulis ini, kau nulis ini, kau nulis ini. Jadi dosen-dosen kita di STAI, di UIN, bawakan manuskrip ini. Kalau kebetulan dia di Usuluddin, ya buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku akidah, filsafat, karena itu jurusan.
tafsir, hadis, akidah, filsafat. Kalau kebetulan dosen syariah, ia masuk ke fakultas syariah, bilang ini ada manuskrip Nyak Candong, ente tahqiq, ente nggak usah nulis macam-macam, ente tahqiq, kasih dia mata kuliah khusus untuk, kami dulu ada satu mata kuliah namanya Manhaj Tahqiq Nusus, metode untuk, kalau sekarang filologi. Enggak salah juga kalau ketua Perti silaturahim ke ketua jurusan filologi UGM. UGM dengan UI ada jurusan filologi. Assalamualaikum Bapak ketua jurusan filologi, ini kami bawakan manuskrip dari guru-guru kami di Perti. Tolong mahasiswa-mahasiswa Anda yang pasca sarjana, yang S2 maupun S3, yang belum dapat judul, silakan tahqiq. Saya yakin dan percaya mereka lagi mencari. Orang filologi ini tidak semuanya orang agama. Mereka akan senang sekali. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pustaka digital kita dapat, kitab kita ditahqiq, sekaligus mengiklankannya, memperkenalkannya di halayak ramai, diseminarkan orang, dibaca, diposting. Nah, itu. Nah, ini kalau tidak kita angkat, ini manuskrip ini hilang. Manuskrip yang berbahasa Melayu kita latinkan. Nanti begitu cetak, dia buat dua. Ini manuskrip yang asli, yang bahasa Melayu, ini yang bahasa huruf Latin. Kalau dia Arab, ini yang huruf Arabnya, huruf Arab setengah lagi tulisan Arabnya, setengah lagi di halaman sini itu adalah hasil dari tahqiq. Insya Allah ini mengangkat kembali nama Perti di bidang keilmuan, karena sekarang kampus-kampus luar negeri juga lagi giat-giatnya untuk tahqiq manuskrip. Poin yang ke-6 adalah sosial media. Tadi sebelum acara ini saya buka-buka 1000 tokoh NU. Ini gambar slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Jadi satu kiai itu ada foto dia masih kecil, ada foto dia lagi ngajar, ada foto dia, dibuatkan lukisannya, dibuatkan biografinya, dan itu di-share di sosial media. Kita kalau mau mencari seberapa banyak anak-anak muda kita menulis tentang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Instagram, kita tinggal tulis saja Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Instagram. Tidak ada akun khusus. Tidak ada akun khusus yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Perti. Yang membawa nama banyak, foto banyak. Tapi akun khusus, jadi kita ada think tanknya yang mengasihkan bahannya. Tentunya kita mesti jalan lagi ke pondok-pondok. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, fotonya, kitabnya, manuskripnya, karya-karyanya, sekolahnya, penghargaan yang dia peroleh, kemudian semua yang terkait dengan beliau. Kalau buku insya Allah banyak, tapi sosial media ini, kenapa? Sosial media ini kaitannya dengan logaritma. Jadi nanti begitu orang mencari, mengketik Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, otomatis nanti linknya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Malik, Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, kemudian Syekh Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, nanti kaitannya. Tapi kalau kita tidak mencantolkannya, enggak ketemu dia, tidak dapat di linknya itu. Nah, jadi bahannya dari kita, barulah kita sosialisasikan ke pondok-pondok, sekolah-sekolah Perti. Setiap anak buat akun.
buat akun, tapi kita juga punya akun induk. Jadi setiap ustadz ketika dia ceramah, dia katakan, adik-adik, anak-anak semua, santri-santri, tolong buka handphonenya. Pelajar-pelajar, ustadz-ustadz buka handphonenya. Coba buka akun ulama Perti. Buka akun ulama Perti, tolong follow. Nanti dia share. Ini bagian dari iklan. Ulama-ulama ini sebetulnya tidak perlu iklan kita. Mereka tidak perlu iklan kita. Kita hanya sedang menolong diri kita, menumpang tuah dengan para ulama ini, memperkenalkan mereka kepada anak zaman sekarang, anak Gen Z, Gen Alpha ini. Yang terakhir, yang ketujuh, poin terakhir adalah politik. Siapa yang mau melepaskan politik dari Islam, itu sama dengan melepaskan panas dari api. Tidak bisa kita lepaskan panas ini dari api. Jadi bahwa kita punya trauma masa lalu, Perti ini pecah gara-gara politik, ya nggak masalah. Tapi di masa akan datang, silakanlah. Di 2029, 2030, anak Perti mau jadi bupati, wali kota, gubernur, mau jadi DPR RI, silakan bersaing, bertarung di dalam. Insya Allah kita sebagai orang Perti mendukung dia. Tapi Jam'iyah ini tetap independen, tetap, karena berbahaya kalau Jam'iyah ini ditarik-tarik. Artinya kalau menang saya orang Perti, ya, gitu. Tapi kalau kalah saya sendiri, nah, begitu deh. Karena bahaya aksesnya, karena labeling ini luar biasa. Tapi kalau kamu menang, apapun partai kamu, jadi apapun kamu adalah orang Perti. Nah, begitu. Karena kalau kita tengok Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, ya tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh orang-orang politik. Karena politik juga adalah bagian dari dakwah. Bahkan semestinya tidak terpisahkan dari politik. Saya kira itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap, yang salah adalah Al-Faqir Abdul Somad. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya, para profesor, para abi, para umi, keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, kurang adab, kurang sopan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan tahniah selamat milad Perti yang ke-98 tahun. Mudah-mudahan semakin matang, semakin masak, semakin bermanfaat untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Tarbiyah